Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, nah pagi ini masih belum selesai ya podcastnya, mau saya lanjut lagi nih sesi khusus ya bersama Ibu Rektor. Nah kali ini ya saya sudah mendampingi Ibu Rumbia Pitasari ya. Nama aslinya cantik sekali ya ibu kita ya. Ibu Rumbia Karnadi hari ini spesial hadir ke Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo untuk ikut merayakan Idul Adha di kampus kita tercinta. Saya sapa dulu ibu ya. Assalamualaikum, selamat pagi ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Iya. terlihat sangat sehat dari senyumnya ya, dari semangatnya. Mungkin itu ya yang selalu membuat saya juga sangat bersemangat kalau ketemu dengan Bu Rektor ya. Baik. Nah, perayaan Idul Adha kali ini juga spesial karena juga dihadiri oleh Ketua IKPU UNAS. Nah, apa itu IKPU? IKPU adalah Ikatan Keluarga Perempuan UNAS ya, yaitu organisasi wanita yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, untuk IKPU sendiri itu beranggotakan seluruh istri dosen dan istri karyawan yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, juga para ibu dosen dan ibu-ibu karyawan yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Jadi suntikan semangat tersendiri ya pada panitia kurban hari ini karena langsung dihadiri oleh ketua IKPU kita ya. Oke, nah saya mau tanya lagi, ibu jauh-jauh dari Jember nih pagi ini ya. Tadi Iya. jam berapa berangkat dari rumah bu? Tadi jam 5 berangkat sampai sini jam 7. Jam 7 pas Iya. persis ya. Iya. Karena tadi mulai penyembelihannya itu di jam 7 persis. Jam 7:30 mungkin. Jam setengah 8. Jadi Iya. ibu ikut menyaksikan betul tadi ya waktu sapinya digorok ya. Gitu. Gimana bu? Iya. Ikut Udah ya? tega. Udah tega sebenarnya ya. Tapi nanti kalau kita makan bareng tega ya bu? Lahap. Enggak tahu ya. Baik. Oke. Kita agak santai sedikit ya karena auranya beda kalau ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu ya. Baik. Jam 5 pagi dari Jember. Dari Jember. Wah. Itu udah korban waktu banget itu Bu. Ini mungkin salah satu wujud berkorban ya dari seorang istri yang mendampingi Bapak. Mungkin bisa seperti itu ya Bu ya. Berkorban mungkin bukan, hanya mungkin kewajiban ini Oh ternyata kewajiban, ya. itu ya. Kewajiban. Nah, saya harus Berkorban banyak enggak belajar kewajiban. nih, harus banyak belajar nih hari ini dari Ibu. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, gimana kalau tadi berkorban dari persepsi Bapak Rektor, yaitu berkorban dalam dunia kerja. Nah ya, bagaimana tim kerja, lalu kemudian bagaimana pembagian tugas dalam tim kerja. Ini khusus nih ya untuk kita, untuk yang kaum ibu hari ini. Kita akan cerita-cerita sedikit dengan Ibu Karnadi hari ini ya tentang bagaimana sih perspektif berkorban dari mungkin kacamata istri yang mendampingi suami bertugas. Itu mungkin ya Bu ya. Kita ngobrol santai. Iya. Gimana sih selama ini Ibu selama mendampingi Bapak, apalagi sekarang Bapak dapat tugas tambahan jadi rektor Bu. Menurut saya itu ya, Iya. berkorban itu apa ya? Kalau setiap yang kita lakukan itu menurut saya itu bukan berkorban, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang istri. Ya. sebagai seorang istri. Berkorban kita nggak berkorban sebetulnya, hanya kewajiban kita sebagai istri aja. Kalau mengambil makna dari Idul Adha ini mungkin ya kita memang sebetulnya harus ikhlas, harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita itu aja, itu menurut saya itu sudah merupakan Bentuk ibadah kita ya sebagai sebetulnya, istri bukan ya, Bu. berkorban, itu Iya. ibadah ya. Lebih ke arah ibadah. Untuk anak-anak, untuk keluarga, itu aja. Karena memang dari awal sama Bapak sudah bilang, kamu nggak usah kerja dek, kamu di rumah. Kita akan bagi tugas. Saya di rumah, Iya. Bapak yang berkarir
dan mencari duit katanya Bapak. Oh gitu, yang Iya. mencari cuan ya Bu ya. Mencari cuan. Oke. Dan yang mengatur cuannya Ibu ya. Baik. Nah, ini ya, ternyata beda persepsi lagi ketika kita melihat dari persepsi tulus seorang istri ya yang mendampingi suaminya. Jadi ini bukanlah sebuah kurban, tapi ini adalah wujud dari ibadah kita ya. Karena memang melayani suami, melayani apa-apa yang dibutuhkan suami dan anak itu adalah menjadi kita ya sebagai istri itu dijanjikan pahala oleh Allah ya Bu bahkan. Tapi memang ternyata kalau kita melakukan dengan ikhlas, nyaman. Itu bukan suatu beban bagi kita, itu enak aja, enjoy dilakukan gitu. Setelah saya sadari ternyata enak kalau kita lakukan. Tidak terasa kita menjalankan hidup itu tidak terasa. Tiba-tiba kita ternyata sudah berapa tahun gitu. Iya, kalau boleh tahu tahun ini masuk ke tahun pernikahan ke berapa Bu? Hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun. Wah, ini sudah waktunya ulang tahun pernikahan Perak ini 25 tahun Insya kan Allah. Bu. Wah, luar biasa. Dengan segala Bumbu-bumbu ujian, cobaan. Bumbunya ada manis, Ada pahit, manis asam, jadi satu, ya. Tapi kalau nggak begitu nggak nikmat ya Bu ya. Nggak nikmat memang. Betul. Ternyata harus dijalani dengan ikhlas. Ikhlas Memang tadi nggak mudah ya, Bu. ya. Bu, Iya. ikhlas tuh nggak mudah Mbak ternyata. Kalau mungkin kita juga meneladani kisah Nabi Ibrahim ya Bu dan Nabi Ismail. Bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam mendapatkan gambaran tentang kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, bahwa pada suatu malam Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah petunjuk lewat mimpi, bahwa dalam mimpi tersebut beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih si anak. Nah, itu adalah salah satu wujud keikhlasan yang mungkin kita sendiri yang umat ya seperti ini ya, dengan segala keterbatasan tidak mungkin melakukan itu ya, bahkan tidak akan sanggup. Nah, itu adalah titik keikhlasan tertinggi mungkin dari seorang orang tua ya Bu ya, yang mungkin waktu itu mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya itu. Jadi semua kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah tidak terasa ya Bu ya. Nggih. Baik, mungkin mau lebih kenal lebih jauh ya dengan keluarga besar Pak Rektor, mungkin selain Ibu di rumah ada siapa ya Bu ya? Ada putri saya Ya. sama putra. Oh, satu putri, satu putra. Iya, Oke. yang Untuk pertama cewek. Sudah usia berapa Bu, adik Bu? 23 tahun, 23 sudah 23 tahun, sudah lulus S1. Sudah lulus sarjana. Insya Allah kalau ada rezeki mau lanjut S2. Akan studi lanjut. Yang Oke. nomor 2. Belum mantu ya Bu ya? Oh belum. Wah, belum, ini belum. ya, mungkin ada yang mau coba keberuntungan. Jadi Bu Rektor belum mantu loh. Oke. Untuk adik yang kedua Bu? Yang kedua baru lulus SMA, masih mau kuliah. Mau kuliah, baik. Menjalani aktivitas full di rumah ya, mendampingi bapak dan juga mendampingi adik-adik di rumah. Mungkin ada nggak yang bisa Ibu pesankan untuk ibu-ibu anggota IKPU UNAS khususnya ya, atau juga umumnya yang hari ini menonton kita? Apa kiat atau motivasi yang bisa kita jadikan pegangan bagaimana supaya kita tetap ikhlas menjalani tugas sebagai istri, mendampingi suami dan anak-anak di rumah, Bu? Untuk mendampingi suami, membesarkan anak-anak, rumusnya cuma satu, Mbak. Sabar. Sabar. Oke. Sabar pangkat 3. Ya, harus bersabar. Sabar aja nggak cukup, sabar lagi. Sabar terus. Sabar, ya. Mungkin seperti Tidak ada batas kita. Kesabaran kita nggak ada batasnya. Ya, itu aja. itu saja Karena kita akan mengalami hal-hal baru yang di luar prediksi kita. dan kuncinya demikian, hanya akan selesai dengan sabar Sabar, tadi ya Bu. iya. Hanya sabar. Pasrah sama Allah. Apapun yang terjadi itu hanya kehendak Allah. Oke.
kayaknya saya mulai tahu nih dari mana sumber senyumnya Pak Rektor tiap hari. Dari sabarnya Ibu sepertinya ya. Karena di obrolan saya sebelumnya podcast bersama Bapak, jangan lupa melayani masyarakat, melayani Sivitas Akademika UNAS, melayani mahasiswa dengan senyum katanya Bapak. Bu. Iya. Itu yang mungkin juga sering diajarkan Bapak mulai dari beliau sebelum Rektor ya Bu ya. Iya. Bapak selalu bilang ayo pelayanan Bu Tutus, pelayanan harus dengan senyum. Ternyata sumber senyumnya dari sabarnya Ibu loh yang luar biasa, luasnya pangkat 3 ya. Baik, itu ya mungkin yang bisa kita jadikan hikmah dan kita petik sebagai salah satu sumber referensi juga ketika kita menjalani hidup ya, utamanya mungkin juga untuk pribadi saya sendiri Bu, kayaknya saya harus mulai meluaskan sabar saya ya mulai sekarang. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya pagi Sama-sama. ini sudah Terima mau kasih rela sudah mengundang diajak saya. diculik untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama podcast UNAS kita hari ini ya. Baik, nah untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan aktivitas panitia kurban yang lain ya. Di antaranya juga distribusi untuk daging kurban yang hari ini sudah disiapkan oleh panitia kurban bisa langsung nanti dijemput, terutama untuk masyarakat yang mungkin sudah kebagian kupon dari panitia kurban. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Nanti Terima kita kasih. lanjut dengan aktivitas yang lain hari ini ya. Jadi hari ini Ibu khusus di kontrak UNAS 1 hari di situ Bondo. Baik, saya ucapkan juga terima kasih untuk yang sudah nonton podcast UNAS kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر